mengkaji dari lagu Love Yourself yang BTS itu. Dan saya belum menemukan adanya kajian self love dari segi Islamnya atau segi Al-Qur'annya. Kalau dilihat dari kata kunci yaitu sabar dan syukur, udah ada yang mengkaji seperti konsep sabar menurut Syekh Abdul Qadir Az-Zailani itu udah ada yang mengkajinya. Sudah seperti itu seperti. Terima kasih teman-teman. Jadi teorinya gimana, rumusan masalahnya gimana? Tahapan rumusan masalah yang mau dilakukan sama Dian itu apa, diungkapkan? Iya, Bu. Bismillah. Rumusan masalahnya kan tadi saya kata kuncinya yaitu kata kunci self love-nya sabar dan syukur. Saya mengajukan rumusan masalahnya. Yaitu sebentar. Bagaimana penafsiran ayat-ayat sabar dan syukur di tafsir Az-Zilani. Seperti itu, Bu. Satu lagi. Udah. Terus kerangka berpikirnya. Nah, Dian mau pakai teori apa itu, penelitian itu? Kerangka berpikirnya. Kayak ada pembisik sampingnya ya? Pembisik. Enggak, sok Dian, sok. Tong baper sok, teraskeun. Iya, Ibu, bentar. Kerangka berpikirnya yang pertama. Langkah pertama saya memaparkan bagaimana teori-teori tentang self love secara umum. Di sini saya membahas tentang self love menurut Erich Fromm, terus self love menurut Relevantina. Selanjutnya dan self love menurut Yon Hong Gyun. Selanjutnya saya memaparkan tentang teori konsep diri dari beberapa ilmuwan dan konsep diri Robert Frager. Di antara ilmuwan lainnya yaitu William de Brolls dan baru segitu, dan Robert Frager. Kenapa saya mengambil teori konsep diri? Karena pembahasan self love ini kan turunan dari self. Jadinya saya mengambil teorinya konsep diri gitu, Ibu. Langkah keduanya saya menjelaskan tentang metodologi tafsir Az-Zilani. Adapun di dalamnya seperti biografi penulisnya, sejarah penulis, sumber, metode, dan corak tafsirnya. Langkah selanjutnya yaitu memaparkan tafsir tematik suatu tokoh dengan membahas tema pokoknya yaitu sabar dan syukur. Di sini saya mengambil ayat-ayat seperti ayat sabar Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Quran surat Az-Zumar, Quran surat Al-Baqarah ayat 165, Quran ayat-ayat syukur, Quran surat Luqman, Quran surat Ibrahim, seperti itu. Tapi saya udah menemukan deskripsinya yang bahas tentang sabar di tafsir Az-Zilani, tapi masih pencarian di tafsirnya gitu, masih beneran ada apa enggaknya gitu, masih diproses. Udah, Dian. Belum, Ibu, bentar lagi. Selanjutnya ditunjang dengan saya pakai tafsir Maudhu'i, pakai metode Maudhu'i. Jadi selain sabar dan syukur menurut tafsir Az-Zilani, saya juga nanti ngebahas menurut beberapa tafsir lain yang coraknya juga Sufi.
lagi. Ah, udah sepertinya Bu. Ya, baik ya. Coba kita sama-sama amati nih skripsinya Dian. Menarik tentang apa self love ya. Iya Dian. Ya Ibu. Self love itu menurut teori psikologi dia bagian dari self acceptance. Self acceptance itu bagian dari konsep diri self esteem. Itu teorinya yang saya tahu ya. Khusus untuk self acceptance ini memang ada kaitannya dengan kebersyukuran karena konsep self acceptance itu adalah bagaimana seseorang bisa menerima seluruh anugerah Allah pada dirinya. Misalnya saya sangat menikmati dan saya sangat menerima dengan bentuk tubuh yang Allah berikan pada saya. Tidak tinggi, tidak juga terlalu pendek, tetapi juga tidak putih. Nah, ada orang yang pengen kulitnya putih ya, padahal sudah diberikan oleh Allah, misalnya kulitnya tidak putih. Nah, ini bagian dari self acceptance namanya. Kemudian saya sangat bersyukur dengan anugerah Allah pekerjaan saya sebagai PNS. PNS dosen ya, karena menurut saya pekerjaan ini membuat saya menjadi mawas diri. Ketika saya mau ngomong yang tidak benar, karena saya dosen, karena saya PNS, maka saya berpikir bahwa pantas tidak hal seperti ini. Saya juga sangat bersyukur diberikan atau dilahirkan dari keluarga petani di desa yang sangat jauh dari peradaban zaman saya dulu ya. Sekarang saya sudah jadi kota. Sehingga saya merasa betapa kedekatan saya dengan orang tua yang petani itu saya dapatkan seutuhnya karena selalu ada di samping saya 24 jam ya. Nah, itu misalnya penerimaan-penerimaan diri begitu, itu memang ada kaitannya dengan atau sangat berhubungan dengan pembentukan persepsi dan juga konsep diri atau self esteem. Nah, itu benar teorinya seperti itu. Cuma pertanyaan saya untuk Dian, apa iya orang yang melakukan self love itu termasuk orang yang normal atau tidak? Karena dari prolog yang Dian ungkapkan misalnya orang suka selfie dan ini dan itu bagian dari self love. Saya pikir itu keliru ya karena self love saya enggak, bukan keliru. Tolong pastikan sama Dian, self love itu perilaku yang menyimpang atau perilaku yang positif. Karena awalnya kayak menyimpang, tapi kok kaitannya dengan kebersyukuran ya. Nah, itu tolong pahami baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mau dilakukan penelitiannya dengan cara tafsir maudhu'i, maka saya berharap temukan dulu self love itu bahasa Arabnya apa. Lalu di dalam Al-Qur'an menggunakan lafaz apa? Karena mencari penelitian konsep tentang self love dengan menggunakan tafsir maudhu'i ini tidak boleh sembarangan. Salah saja memilih ayatnya maka akan menemukan kesalahan pada saat mengkonstruksi atau membangun penafsiran Al-Jailani tentang poin ini. Jadi ini harus berhati-hati karena ini bukan ilmu kita ya Dian ya, ini ilmu psikologi. Jadi kamu harus betul-betul paham posisinya seperti apa. Apakah self love itu sebuah disorientasi atau dia termasuk orang yang self love itu bagian dari orang yang normal gitu ya. Ini poinnya. Kemudian yang selanjutnya, kali lagi saya tekankan, self love itu bahasa Arabnya apa? Lalu bahasa Arab Qur'annya apa? Lalu cari ayat-ayatnya. Nah, itu yang poin besar yang harus dilakukan di studi awal. Selanjutnya, memilih Al-Jailani dengan alasan dia merupakan tafsir tasawuf, apakah tasawuf itu sama dengan psikologi? Ini juga jadi persoalan. Memilih Al-Jailani untuk mencari sebuah konsep yang memang diambil dari psikologi, self love, apa ia cocok? Karena Al-Jailani itu bukan tafsir nafsi, tapi tafsir isyari ya, tafsir sufi.
Oke, misalnya dalam Al-Jailani, setiap sufi pasti berbicara tentang cinta, cinta pada Allah, cinta pada makhluknya, tetapi tidak sama skupnya, tidak sama skopnya ya, fokus and skopnya tidak sama dengan tafsir psikologi. Jadi kalau menurut saya tafsirnya jangan tafsir Al-Jailani doang. Tapi kalau misalnya mau carilah juga tambahannya, yaitu tafsir-tafsir yang dengan eh, kajian kajiannya ini, kajian psikologi ya, yang dalam misalnya di Indonesia ada nggak tafsir nafsi? Nah ini juga agak jarang ya. Tapi kalau misalnya mencari pendapatnya Ibn Miskawih misalnya, Ibn Miskawih memang tidak punya tafsir, tetapi dia melakukannya penafsiran itu dengan apa namanya menjelaskan kegiatan menjelaskan tentang jiwa itu dengan membuat dalil-dalil dari Al-Quran. Ada yang mungkin sangat dekat untuk kajian ini yaitu karya-karyanya Dadang Hawari, Prof. Dadang Hawari yang kemarin meninggal ya, kena COVID kabarnya. Allahumma arhamhu. Nah, untuk misalnya Prof. Dadang Hawari itu dia memiliki apa namanya konsen di bidang konseling ya, konsen konsen ilmunya. Nah, dan itu pasti saya pikir ada gitu kaitannya dengan self love ya. Hanya nggak tahu nih apakah beliau melakukan penjelasannya dengan menggunakan dalil-dalil Quran atau tidak. Terus yang kedua, yang Indonesia itu yang apa namanya yang menggunakan atau yang basicnya adalah dia seorang konseling lalu menulis tafsir. Ada tafsir namanya Syifaul Qulub karya Jawa Dahlan kalau tidak salah ya. Ada cuman tidak komplit gitu ya tafsirnya, tapi ada beberapa jilid. Saya punya beberapa jilid di rumah. Nah, ini Dian, sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan, coba pahami dulu self love itu poinnya seperti apa, lalu bahasa Arabnya apa, kemudian ketika kita mencari di dalam ayat Al-Quran itu pakai kata kuncinya apa? Ingat ya, tafsir maudhu itu kan menentukan dulu tema, lalu mencari ayat. Nah, persoalan mencari ayat dengan menggunakan tafsir maudhu'i ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mencari ayat Al-Quran dengan menggunakan kata-kata yang verbal atau yang sorih dari ayat itu. Kalau misalnya poinnya tentang musibah, gampang kita nyarinya. Tapi kalau tentang toleransi, tentang yang lain itu kan bahasa-bahasa yang apa namanya menggunakan bukan bahasa Arab, tapi kemudian diganti menjadi bahasa Arab. Apakah seluruh kata salamun itu artinya toleransi? Itu juga belum jelas kan? Lalu tasamuh, apa iya tasamuh itu toleransi? Karena poinnya kan tasamuh itu adalah kesamaan hak lebih pada hak asasi ya. Misalnya ini, apalagi ini self love. Temukan ya Dian ya. Terus yang kedua harus diperhatikan siapapun di kelas ini yang mau melakukan penelitian dengan pendekatan tafsir maudhu'i, poin yang harus diingat adalah bahwa ada ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak menggunakan lafaz musibah misalnya dengan sorih ya dengan jelas, tetapi ayat Al-Qur'annya melakukan itu berkenaan dengan itu. Atau misalnya secara lebih mudah gini. Kemarin saya menguji skripsi mahasiswa yang mencari konsep tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kesalahannya si anak ini hanya mencari konsep amar ma'ruf nahi mungkar hanya pada ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal penegakan amar ma'ruf nahi mungkar itu terkadang eh, berkaitan dengan hal-hal yang nampak yang tidak menggunakan amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya kata azani atau azani fajlidu ya atau asariku wasarikotu. Nah, itu apa poin-poin yang atau ayat-ayat yang tidak menggunakan lafaz amar ma'ruf tetapi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terkadang Al-Qur'an menggunakan redaksi yang cenderung seperti membolehkan buat semua kelas ini yang mau melakukan penelitian dengan pendekatan tafsir maudhu'i, hati-hati caranya. Karena kenapa harus dilakukan dua hal? Seringkali mahasiswa merasa ketakutan. Ketakutannya begini,
begitu jumlah ayatnya 50 ayat, kemudian aduh banyak amat lah, nggak usah pakai lafadz ini. Padahal jumlah ayat yang banyak itu belum tentu juga dibahas oleh mufasir yang mau kita yang mau kita kaji. Misalnya Al-Jailani ya. Misalnya nih ayat tentang self love itu misalnya ada 50, katakan seperti itu. Jangan dulu takut dengan jumlah ayat yang 50 karena setelah di studi awal ternyata Al-Jailani hanya menafsirkan pada 9 ayat saja misalnya seperti itu ya. Nah ini harus senang kalau lihat jumlah ayat yang banyak karena belum tentu seorang mufasir itu menafsir seluruhnya. Kalaupun menafsir seluruhnya, ya seluas-luasnya pengetahuan manusia pasti diulang-ulang pada akhirnya. Jadi nanti kita memetakannya sangat mudah untuk menganalisa. Buatlah matrik misalnya, nanti Ibu kirim gambarnya ya, buatlah matrik yang kita gunakan untuk menganalisa. Mana yang ayat yang ditafsirkan, mana yang tidak, nanti dikelompokkan apakah ini masuk pada definisi atau tidak. Nanti Ibu kirim gambarnya ya. Oke, itu mungkin ulasan dari Ibu. Ada yang mau bertanya pada Ibu atau pada Dian? Silakan. Saya Dian mau bertanya. Siap, Kang Rocky. Mengenai Mohon maaf tadi Ibu nerangin kedengeran nggak? kedengeran Bu. Oke, ya, sok. Enggak. Jadi mengenai tinjauan pustakanya Dian, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya apa gitu. Dan terus tujuannya seperti apa? Apakah melanjutkan, menolak atau mengkritisi atau seperti apa dia? Tadi kayaknya belum kejelas sih. Siap, terima kasih Kang Rocky. Di sini mengenai tinjauan pustakanya, yang mengenai self-love sendiri, saya kan baru nemu satu skripsi yang karya Visiana Ranggita Putri tentang konstruksi makna self-love bagi penggemar remaja Army Lampung pada series album Love Yourself oleh awalnya kan saya di rumusan masalahnya tentang bagaimana sabar dan syukur, ayat-ayat tentang sabar dan penafsiran ayat-ayat sabar dan syukur di tafsir Al-Jilani. Jadi saya mencari tentang tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang sabar dan syukur di tafsir Al-Jilani.
Terus saya menemukan konsep sabar menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, tetapi ini bukan dari tafsirnya, dari dari karyanya. Saya juga menemukan tentang konsep cinta menurut tafsir Al-Jilani, konsep mahabbah dalam tafsir Al-Jilani menurut Muhammad Syafiq. Di sini dibahasnya tentang mencintai, tapi dibatasi pembahasannya tentang mencintai Allah dan Rasulullah. Dan saya tuh niatnya melanjutkan dari skripsi itu, gitu Kang Rocky, dari yang konsep mahabbah dalam tafsir Al-Jilani. Soalnya kan kayak mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu sama dengan, itu kan bakal mengantarkan kebaikan, dan sama dengan kayak kita tuh mencintai diri kita sendiri, gitu pemikiran saya mah. Bagaimana Kang Rocky? Oh iya Dian, terima kasih. Ada yang mau komen nggak? Apa iya self love itu kaitannya dengan mencintai Allah dan Rasul? Kalau mencintai Allah dan Rasul kan sudah jelas dalam ayat Al-Qur'annya ya, barang siapa yang mencintai Allah, maka caranya adalah mencintai Rasulnya dan juga mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Tapi kalau mencintai diri sendiri kaitannya dengan mencintai Allah dan Rasul itu gimana ya logikanya? Coba nih ada yang mau mempertajam nggak masalah ini? Biar dianya tambah jelas gitu. Bener nggak ini penelitian ini? Bakal ada nggak datanya gitu? Karena ini secara konsep saja saya masih sangat ragu. Silakan. Yang lain? Ada yang mau melanjutkan? Ada yang mau bertanya atau bagaimana? Saya ada kelas Saya lagi jam 10. Ya, Oke, siapa? saya sedikit Ya, mangga. Handi ya. tapi ini Dian Ya, ketika mangga. mencintai Allah dan mencintai Rasulnya maka akan mencintai diri sendiri kan ya dari kata Dian. Tapi saya pernah apa gimana ya baca dikit-dikit ketika kecil nih suaranya. oh kecil ketika manusia mencintai Tuhannya, ketika manusia mencintai Rasulnya atau bahkan manusia itu rela kehilangan dirinya gitu. Jadi nggak mungkin malah balik ke cinta diri sendiri gitu. Karena saking cintanya. Handi gak kedengeran. Oh nggak kedengeran. Ya udah, ini soalnya lagi cek tes ini udah deket banget, tes cek. Udah ada suaranya. Ada. Nah jadi kalau menurut saya sebaliknya malah ketika manusia mencintai Tuhannya maka ya kecintaan terhadap dirinya pun lebur gitu. Apapun akan dilakukan demi kecintaannya kepada Tuhan gitu. Gak akan ada cinta sama dirinya. Kalau dari referensi yang sedikit dari saya itu gitu Bu. Itu Teh Dian. Terima kasih. Siap, hatur nuhun Kang Handi. Kalau saya Dian memahaminya tuh kirain saya dari keterangan yang man arofa nafsahu arofa robahu, kirain berangkat dari itu. Apakah itu juga Dian? Apa seperti apa? Arafa dengan ahaba beda ya. Cogite ergo sum kan maksudnya kalau dalam filsafat. Yo, Dian, gimana Dian? Bismillah ya teman-teman, saya izin memaparkan apa yang ada di rencana saya. Sebenarnya saya juga ini tuh masih bingung mempertajam tentang pembahasan saya. Tapi berangkat dari yang tadi mencintai Allah, dan mencintai Allah kenapa bisa disebut kembali ke mencintai diri sendiri. Saya dari
waktu itu dari Umi Fairuz Ar-Rahbani dalam ceramahnya tuh pernah menyebutkan karena dengan mencintai Allah, kita tuh kayak mencintai Allah, kita dengan sholat, terus mengerjakan semua perintah Allah, itu tuh sama mengantarkan kebaikan kepada diri kita sendiri dan sama dengan kayak kita tuh mencintai diri sendiri. Seperti itu pemahaman saya, makanya kenapa saya bisa mengaitkan mencintai Allah kembali ke mencintai diri sendiri. Kalau orang sombong itu terlalu mencintai dirinya orang egois itu Mohon terlalu maaf Ibu. mencintai dirinya sendiri atau gimana? Karena kalau dalam hadis, iya, dalam hadis itu kan selalu disebutkan misalnya dalam ajaran agama kita bahwa barang siapa yang mencintai dirinya maka dia harus mencintai barang siapa mencintai Allah maka cintailah saudaranya, kan gitu ya. Ini saya makanya Dian harus jelas dulu self love ini apa? Ini penyimpangan atau sebuah konsep yang benar dalam teori psikologi kalau memang mau nyarinya teori psikologi. Tapi nggak benar juga kalau kemudian ditarik ke teori tasawuf. Karena antara tasawuf dengan psikologi itu mungkin beririsan, tetapi epistemnya kakinya tidak sama. Kalau tasawuf dari Quran, kalau psikologi sama sekali bukan dari Quran, kecuali psikologi Islam. Itu pun masih dalam perdebatan ya. Mencintai diri sendiri dalam ceramah yang kamu pernah dengar itu maksudnya adalah memikirkan sesekali berpikir ayatnya itu kaitan dengan faltanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ini kita udah sholat bener belum? Udah sedekah belum? Karena amalan-amalan baik itu akan menolong kita gitu. Tapi tidak sama dengan self love yang kemudian kamu buat di paragraf pertama latar belakangmu itu tentang misalnya orang yang suka selfie, yang suka narsis, itu adalah bagian dari self love. Orang yang suka narsis, orang yang suka selfie itu justru teori psikologi mengatakan bahwa dia kalah pamor, dia bagian dari kelompok orang yang kurang perhatian, yang konsep dirinya tidak benar. Sehingga yang dieksposnya adalah tubuhnya, yang dieksposnya adalah apa yang dia miliki, hartanya, kekayaannya, jabatannya. Tetapi orang yang memiliki konsep diri yang benar, maka dia akan berpikir hal yang lebih substantif. Hal yang dia pikirkan adalah apa ini ria atau tidak. Apa ini akan menyakiti tetangganya atau tidak kalau dia pamer segala sesuatu misalnya. Itu poin tentang kematangan ya. Tentang kesehatan mental gitu. Nah, ini dia coba diperhatikan ya. Ini self love ini apa gitu. Ini masih sangat sangat ngambang dan juga saya tidak yakin apakah ada ayat Al-Qur'annya kalau cuma dicari di Al-Jailani. Siap Ibu, hatur nuhun ulasannya. Ada lagi yang mau bertanya pada saya atau pada Dian? Saya jam 10 mau ada kelas lagi soalnya ya. Mohon maaf. Bu, kalau misalnya tidak ada. Oke. Ya, silakan. Siapa Rocky ya? Ya. mengenai ya yang Dian misalnya, ada juga karya yang Pak cintai, buku karya Abdul Rashid Ridho, memasuki cinta. Buku ini skripsinya. Nah, kalau dijadikan berprimer untuk bisa seperti apa, Bu? Nggak jelas ya suaranya di Ibu mah. Putus-putus. Di Coba. teman-teman jelas nggak suaranya? Sama Rocky nggak jelas. Tuh, sama Rocky. Nggak jelas Rocky. Aduh, sinyal berarti. Cek bismillah. Habis Terus lanjut. Hah? Ente Ki putus-putus Ki. Aduh, sinyal. Kadia kita teringnya lagi kadia. Jelas. Jadi gimana? Rocky mau komen nggak? Rocky apa Handi tadi? Rocky ya? Rocky Ibu. Rocky Gerung. Hehehe. Udah jelas suaranya?
Udah, Jelas, sok. Ibu. Mulai. Betul, Bu. Soal Halo, yang halo, Dian halo. ini, Bu. Jadi misalnya ada buku, Bu, karya Abdul Rashid Ridho. Ini yang relevan dengan penelitian Dian kurang lebihnya tentang memasuki buku ini dalam Al-Quran. Nah, apakah buku ini bisa jadi sumber primernya juga untuk penelitian atau seperti Tadi apa, Bu? bukunya apa? Tadi bukunya apa? Judulnya? Memasuki makna cinta yang diangkat dari Memasuki skripsinya makna konsep. cinta. Iya. Iya, saya nggak tahu ya. Coba Dian udah pernah baca belum itu buku itu? Belum. Yang saya tahu mah kalau self love itu kayak cenderung ke egois gitu ya, ananiun gitu. Dan padahal Rasulullah tidak sama sekali tidak menunjukkan mencintai dirinya sendiri. Dia sangat menomorsatukan umatnya gitu ya ketimbang dirinya. Ini saya sih masih agak ragu apakah self love itu bagian yang normal. Permisi, Ada yang mau? Ya, silakan. boleh Kalau Rocky berpendapat? pernah nanya, oh Saiful, ya silakan. Eh, saya pernah nonton video dari filsuf dari India, namanya tuh Sadhguru. Cinta dengan hubungan dengan orang lain tuh konsepnya kayak berbeda gitu. Cinta itu ketika kamu menjadi cinta atau menjadi kebencian gitu. Tapi berbeda konsep dengan hubungan dengan orang lain gitu. Ada cinta yang absolut, cinta yang, saya, bentar. Cinta Ada yang cinta absolut mah cinta pada Allah kan? Itu sehingga dalam teori filsafat Plotinus juga adanya relasi yang dekat antara holik dengan makhluknya itu juga bagian dari cinta. Kenapa kalau ini persoalannya coba nih harus konsennya self love yang maksud Dian itu bagian yang apa namanya ya, kalau terlalu saya masih samar lah gitu konsepnya ini self, karena Dian mengatakan ini kaitannya dengan dengan self acceptance dan juga self esteem gitu ya, konsep diri. Padahal yang saya tahu, sepanjang yang saya tahu, entahlah kalau saya salah, self esteem itu tidak seperti itu gitu. Kalau self esteem itu memang poinnya adalah memacu atau memicu diri sendiri untuk selalu melakukan kebaikan, artinya lebih konsen pada kualitas diri ya. Nah, kalau yang di Dian ini yang mana coba Dian? Oh, jadi mungkin kurang lebih yang saya pahami, apakah konsep self love-nya itu tentang yang mencintai diri sendiri secara positif, karena Ini teori self love-nya ini lari ke sesuatu yang positif. Nah, itu kita bisa bantu bareng-bareng gitu ya. Misalnya kalau yang negatif berarti kan itu kan sifat egois ya, ananiun ya kalau dalam bahasa Arabnya. Kemudian ayat Al-Qur'annya nggak mungkin ada kata ananiun. Saya yakin nggak ada kata ananiun dalam bahasa Arab Quran. Tapi lebih pada hal-hal yang sifatnya ayatnya tidak bicara tentang ananiun secara verbal, tetapi poinnya atau pesan moral dari ayatnya itu akan bicara soal itu. Nah,
Tapi kalau misalnya yang dimaksud dengan self love yang ada dalam pikiran Dian itu adalah bagaimana seseorang mempersiapkan masa depannya, bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri sehingga tidak melakukan hal-hal yang mempermalukan dirinya, keluarganya. Itu baik, tapi maksudnya yang mana ini gitu ya? Soalnya Dian di kerangka berpikir yang saya baca itu lebih pada self love yang sifatnya euforia ya, kayak yang selfie gitu, kemudian narsis. Nah, yang poin-poin yang itu kayaknya Dian juga belum paham ya self love itu apa ya Dian ya? Iya, Ibu. Oh, pantas kamu antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya itu sama sekali tidak nyambung. Tapi baguslah, jadi lebih diketahui lebih awal dan kamu lebih sadar gitu bahwa apa yang harus diperbaiki dalam proposalmu ini ternyata apa yang kamu mau pun kamu belum paham gitu ya. Sehingga teman-teman juga ikut meraba-raba. Oke, saya mohon maaf sudah jam 10 lewat. Pada Dian, saya berpesan upayamu sudah sangat luar biasa dibanding teman-teman yang belum mengumpulkan makalahnya pada saya. Dian adalah contoh baik buat daripada yang belum mengumpulkan proposalnya pada saya ya. Tidak usah kecil hati Dian, justru dari diskusi inilah Dian menjadi paham dan lebih fokus kemana arah skripsimu akan dibuat ya. Dan jangan bosan terus berkomunikasi dengan saya atau dengan teman-teman atau dengan siapapun sehingga pada akhir bulan ini saya berharap kamu sudah mendapatkan SK untuk skripsimu. Ya Dian ya, semangat ya Dian. Semangat Dian. Iya, Ibu. Yang lain saya tunggu. Dian itu keren dan yang sedang menulis proposal juga menuju keren. Yang tidak keren itu adalah yang diam-diam saja tidak mau bikin proposal, itu jauh dari keren. Nah, untuk kelompok yang pertama saya berdoa semoga selalu lancar usahanya. Untuk kelompok yang kedua saya berdoa selalu sehat dan juga semangat. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Amin. Amin. Ya, untuk kelompok ketiga, mari saya kepada mereka ya. Ya. Amin. Amin, Bu. Amin, semangat aku. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ibu, sing sehat, sing sehat wae. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Kak Diwan. Semangat aku, semangat aku. Hei, semangat aku. Hei, ada yang naruh. Konsentrasi. Terus keluar, hei. Seriana keluar. Sekedap. Hari cek kalian. Ini teman-teman dia. Hari makna. Ini teman-temannya. Halo. Aku temannya dia. Ya, Abi nanya kalau Gaskeun, bos, gaskeun, gas. Minggu harap Firman siap. Rocky siap. Punten apa? Rocky siapkeun enjing. Lah gampang. Oke, jawab. Farid, ya mah Farid. Ernisa. Apa?